video ini balik lagi sama aku Nafa di Aduh ini lemes banget gara-gara habis nonton bioskop pulangnya malam. Malam banget ya, udah gelap banget ini. Jam berapa nih? Wah, jam 12. Nontonnya paket malam. Bioskop Zimbabwe ini. Paket malam kebetulan. Iya nih, nah biar semangat kita ngopi dulu kali ya. Kopi apa nih? Kopi yang O-nya 2. Ini, wah, mantap banget. Kopi yang O-nya 2, jangan lupa ya. Oh, O-nya iya. 2. Buat teman-teman yang di Bogor nih, kopi O-nya 2. Ini adanya di Bogor di daerah mana? Daerah Loji. Balik. Nyawanya balik. Mantap, mantap kopi. Wow. Jadi kita tadi habis nonton film. Kan? Film judulnya Long Legs. Bukan yang ini. Sekarang nggak nyesel kan? Bukan. Nyesel kan? Tumben ya, rame banget. Biasanya kan aku sendirian. Gitu. Kayaknya perkenalan dulu kali biar teman-teman yang nonton ini nggak bingung itu siapa ini ikut-ikutan gitu kan. Saya member paling loyal ke Nafa. Selalu saya sawer Nafa. Ini ada Mbak Bella. Halo. Ini ada Bang Bani. Horas. Jadi kita mau review film Long Legs. Kita ceritain dulu ya, ini filmnya tuh tentang apa, oke? Jadi sinopsisnya begini ya guys. Demi mengungkap kasus rumit dan menangkap Long Legs, seorang pemberantai yang penuh dengan misteri, Lee Harker, agen muda FBI harus mengungkap serangkaian petunjuk gaib untuk ia pecahkan sebelum sang pembunuh merenggut nyawa korban selanjutnya. Wow. Ya, jadi tentang pembunuhan dan detektif-detektifan gitu. Berarti ini crime sama mistis nih, digabung. Betul. Dan ini disutradarai oleh Osgood Perkins. Ya, Ya. Dia udah film beberapa nih? banyak kayaknya ya. Dia itu banyak. Yang bener lu. Setahu gue nih si saudaranya juga aktor juga soalnya. Multi talent dia ya. Iya. Tapi kalau aktor. penggarapannya sih, secara penggarapan matang sih kayaknya. Bukan film pertama lah kayaknya ya. Oh iya betul ya nih. Kalau nggak salah dia pernah yang It Follows juga ya? Apa beda lagi? Beda itu. Oh itu ininya Sinya. karakter yang Cewek. Ah. Si siapa namanya? Maika Monroe ya, dia yang main di It Follows. Kalau Nicolas Cage kan udah lumayan terkenal ya iniannya. Portofolio filmnya asik portofolio. Filmografi. Oh gitu sebenarnya. Iya, filmografi namanya. Oke. Gimana nih? Dari segi ceritanya dulu kali ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku sesuai ya sama sinopsisnya. Terus ini agak slow burn gitu, sama oke sih. Seru ya? Seru, enak diikutin. Oke. Meskipun ya gitu deh. Ya, nanti pelan-pelan ya. Dibahas nanti. Kalau Bang Bani gimana ya? Ceritanya sih menarik ya. Dia ngambil 3 babak, 3 part. Menarik nih, gitu kan. nggak mendorong. Menarik. Kalau mendorong nggak bagus. Jauh. Iya, didorong. Cuman kayaknya kurang kemakan aja sama apa, kalau zaman sekarang kan yang slow burn tuh udah mulai nggak kemakan. Jadi kurang-kurangin ya. Gara-gara ini, gara-gara titak gitu. Cuman Jadi, emang karena targetnya festivalan kayaknya, makanya emang stylenya tuh style festivalan. oh iya, dia dari sebelum ke ini dia ke festival dulu ya. Iya, festivalan dulu kan banyak mainin long shot gitu-gitu yang tricky sebenarnya. Kalau ketika bertele-tele tuh jadi ngantuk gitu. Oke. Udah masuk ke minusnya tahan Oh, iya. dulu kali ya. Tapi dari ceritanya Karena ada kopi kalau ngantuk. Oh iya, solo. Nggak boleh masuk sih di bioskop. Tadi ditahan ya. Kacau. kalau dari ini nih, aktingnya nih. Kalau aktornya oke. Tadi kan karakter utamanya nih kan apa namanya, dia kayak yang gugup gitu kan. Iya. Dia kayak punya trauma tersendiri. Awal-awal aku lihat dia kayak ini kenapa sih kayak lebay banget gitu. Tapi bukan trauma sebenarnya. Apa tuh? Bukan trauma kan. Bukan. Apa? Dia tuh memang karena kikuk aja kan. Oh, Mungkin di gitu. lingkungannya nggak punya teman kan, sama sekali nggak diliatin. Iya. Kirain karena dia kurang ada bergaul dia. traumatized gitu. Enggak, justru kan spoiler dikit. Kalau di filmnya emang nggak ada trauma, cuman emang kayak di Men in Black aja, dibikin bip gitu. Trigger sesuatu yang kecil aja kayak Anxiety-nya gitu. keluar gitu ya. Itu tuh yang pengen gue pertanyakan sebenarnya tuh. Di Harker. Setiap dia megang pistol selalu, padahal kayaknya baru jalan nggak jauh-jauh Iya, amat iya, juga. enggak, triggernya tuh bukan karena megang pistol. Apa? Karena dia ngeliat darah, abis ngeliat tragedi pembunuh. Enggak juga, yang di rumah nggak ada darah. Dia yang di hutan. Oh, karena ketakutan.
Selalu begitu. Karena ketakutan. Lalu Triggernya ketakutan. Nah itu kan. biar nggak kosong aja kali ada suara. Gitu. Biar ini membangun penontonnya juga ikut panik bang. Gitu. Apa ini ngurangin job ini scoring sound effect. Kalau dari aku sih ini ya, si Nicolas Cage-nya, karena memang dari marketingnya, dari teaser dan trailer ya kan nggak diliatin tuh wajahnya. Jadi aku penasaran banget, dan ternyata ketika ngelihat si sosok long legs-nya ini lumayan bikin shock ya, lumayan serem sih gitu kalau di aku. Creepy ya. Iya, creepy. Kalau Bang Wani gimana nih? Agak tricky sebenarnya kan dengan karakter kayak gitu, apalagi kalau dibawa ke dia nyanyi kan. Iya. Kepleset dikit aja jadi Kayak kocak Saiful gitu. Jamil ya, dia nyanyi mulu. tapi waktu scene itu ada scene dia yang keren tuh, yang nyanyi yang di mobil. Yang di mobil. Iya. Benar-benar. Kalau dari ininya nih, apa namanya, sinematografinya. Kalau aku lihat kan itu dia shotnya lumayan simetris ya, gambarnya simetris, dan mengambil ini juga apa sih namanya kalau buat flashback. Oh iya, beda rasio. Iya, main flashback kayaknya baru nemu sih kayak gitu ya. Main flashback kan biasanya cuma warna. Warna biasanya. Burmin gitu-gitu ya. Ada burmi juga. Kayaknya bukan buat horor-horor Indonesia yang awam kali ya, ini tipikal filmnya. Iya, nah di label ini kan horor kan. Horor nggak sih genrenya? Iya, horor. Horor kan? Di label ini horor, nah sampai ke yang adegan di rumah itu, gue pikir masih antara ini horor tapi nggak pernah tapi masih pakai rasional. Gue pikir kayak Conjuring. Iya, gue pikir bakal kayak Conjuring. Jadi orang emang cuma denial, nanti tiba-tiba muncul Iya. sosoknya gitu. Tapi sampai terakhir juga Ada. Wah. Itu sosok yang tudung hitam itu loh, yang matanya kuning. Itu tuh yang itu ada hubungannya sama si Long Legs. entitasnya itu. Entitasnya itu. Saya justru itu. Ya. Itu. Spoiler nih. Ada lagi yang oke-oke? Setnya oke. Oke sih kalau gitu. Setnya oke, tapi suaranya kayak ini ya, suaranya kayak konsisten gitu maksudnya. Kan ada shot di mobil, tapi ini kan di luar. Itu rasanya kayak di luar gitu, rasa Kurang suaranya. dimainin ya. Kurang dimainin aja si soundnya. Berasa sih pas yang itu juga gue langsung agak keganggu juga tuh. Keganggu. Kok kalau kedengeran jelas ya, misalkan kalau di mobil kayak agak diredam gitu. Iya. Itu sih paling Sama ininya, sound effect-nya tuh kayak jalan di salju terlalu over. Iya, terlalu over. Tapi kalau aku merinding sih pas nonton. Merindingnya tuh yang apa sih, mengganggu gitu loh. Disturbing bikin kan? gelisah, Dia bikin mainnya ke gelisah. situ. Mainnya kayak gitu. Aku juga beberapa part emang merasakan hal yang sama. Terus juga aku sukanya mereka minim dialog juga, Iya. kan? Karena mungkin mainnya slow burn, jadi lebih intens ke adegannya. Jadi dialognya juga secukupnya aja, seperlunya aja kayak gitu. Kalau minusnya bang. Ya lu dulu lah. Gimana? Ladies Aku first. dulu deh. Udah. Karena ini kan detektif ya, pokoknya ada prosedur penyelidikannya. Justru ketika ngelihat awal-awal, aku dibikin penasaran nih, ini mau apalagi nih penyelidikannya, temuan-temuan dari si Lee Harker ini apalagi nih. Tapi ketika ngelihat di akhirnya, apa sih namanya, babak ketiganya, itu tuh penyelidikan itu kayak nggak diselesaikan. Iya, kayak nggak berguna jadinya. Kalau aku justru kayak si tadi karena di-mention kayak gitu, aku jadi mikir ini kayak nggak relate, bukan nggak relate sih, kayak ini nggak sih, kayak terlalu fiksi nggak sih kalau misalnya ada agen FBI tapi dia pun nggak berdasarkan data, berdasarkan Insting. Ya kali. Enggak kan di notice di awal. Si yang bapak-bapak yang kata coba lihat yang lebih lama. Lu tuh bisa dibilang insting yang Yang gitu. Kan di notice, makanya si itunya percaya sama dia. Percaya sama instingnya karena instingnya benar. Pas scene adegan itu tuh gue nggak ngerti tuh kenapa sih kok dia pas si ininya di gonta-ganti ya. Kayaknya itu tuh untuk pemilihan agen di ini kan ceritanya tuh kasusnya khusus banget karena udah 30 tahun nggak terpertahan gitu kan. Jadi untuk menyeleksi agennya dari itu. Emang dialog aja itu mah. Dialog luar tuh yang gue suka justru malah yang kayak gitu tuh, yang nggak langsung eksplisit dialognya. Gue pikir justru tadinya itu selain yang tadi ya, gue tuh selama nonton pas di awal tuh kayak ini maksudnya apa ya gitu. Ada yang dua tuh, yang tadi yang kayak gitu, yang satu lagi itu dia lagi ngegali memori dia di masa lalu gitu loh, sama traumanya karena acting dia yang itu. Jadi gue pikir kayak cocok logi ke apakah ini nge-trigger traumanya. Sebenarnya misdirectionnya situ, dia kan sama sekali nggak inget
tapi gambarnya dimunculin. Iya. Jadi kayak Ini dia lagi flashback atau gimana? makanya itu misdirection dari situ gue juga lah. Dia kan Apakah nggak inget pas ditanya kan, inget gak? Nggak. Gitu. Ya, apa pengalihan awalnya gue pikir pengalihan kali dia ini sebenarnya inget tapi menyembunyikan sesuatu, atau ternyata pas sampai akhir yang pas ketahuan ternyata kan di door itunya kan. twistnya kan lah. Emang beneran kagak tahu anjing gue bilang. Beneran gak inget Berarti apa-apa ya? misdirection itu di situ tuh. Iya, makanya gue pikir gambar-gambar tadi ketika dia suruh tebak itu tuh kayak nge-trigger memori dia di masa lalu. Makanya gue selama pas nonton di awal-awal tuh kayak nih sibuk sendiri gitu gue kayak ini apa jangan-jangan kayak gini, ini tuh maksudnya apa, ini maksudnya apa, kayak gitu. Kayak gitu tuh kayaknya nggak cocok ya sama penonton di Indonesia. Ya nggak mau dibawa banyak mikir. Iya mau disuruh mikir sih Iya nontonnya. kan, nontonnya harus mikir kan. Halo jadinya. Tapi ini juga sih banyak diliatin lumayan eksplisit sih kayak kenapa dibikin pas dia diomongin kejadian masa lalu dimunculin gambarnya. Ya mungkin itu sebenarnya buat petunjuk penonton. Makanya itu banyak di ini sih nggak terlalu Skill-skill mikir-mikir. ya. Nggak Iya terlalu sih, tadi juga mikir-mikir mau mikir kok. banget dari tengah ke akhir udah ketebak juga siapa ininya. Iya. Ternyata selama ini itunya di Iya, dalam pas yang rumah Bang juga. Pingsan kan iya makanya mau dibikin se-eksplisit itu kan ternyata ada emang terlibat, dibikin se-clear mungkin lah itu kan emang usaha si filmnya buat bikin clear tulisnya tuh clear lah, nggak ada pertanyaan ke penonton sama sekali gitu. Oh, iya, iya. Karena emang kayaknya ada niat jualannya juga kan, jadi nggak dibikin festivalan banget gitu. Ya juga ya. Sama ini, aku tuh terganggu sama nama Lee Harker. Apakah dia orang Korea? Iya itu juga. Dari awal tuh kayak Lee Harker. Gue pikir siapa lu tadinya? Iya sama, gue pikir lo siapa? Gue pikir bapaknya ya, dia bapaknya Lee Parker. atau masih Harker. kerabat sekeluarga yang Lee. Tapi Nggak tahu makanya nggak ada itu. Korea-Koreanya. Ya mungkin bapaknya, Bapaknya nggak disinggung ya? nggak singgung. Iya ada banyak ini ada banyak misi sebenarnya. Cuman kalau gua kasih tahu nggak nonton bingung nanti. Atau kalian nonton dulu ya baru balik lagi ke sini ya. Kita Harus diskusi. balik lagi nih, kalau kita nonton sampai malam tuh. Diskusi coba nanti di Iya, kolom Kak. komentar tuh ya. Sama itu tuh yang cahaya Iya. Maksain ini ya sinematiknya. sinematiknya sih dapat ya, maksudnya bagus gitu. Ya, tapi kan estetik gitu. estetiknya dapat, tapi logikanya nggak dapat karena baru banget kan mereka di shootnya kan dari luar gitu kan. Dari Kelihatan luar. banget. Long shot lagi yang di luar kan, yang Iya. mobil berhenti di pen masuk Sampai ke itu. rumahnya gitu. Bener-bener nggak ada gelap. cahaya sama sekali. Tiba-tiba tuh ruangan ada cahaya ilahi. ada cahaya Mr. Bean. Ininya berisik nggak, Bang? Scoringnya Scoring, sih, ya, over. lumayan. Iya. Emang mau dibikin ini kayaknya disturbing itu. Disturbing, mengganggu. Cuman over Beberapa sih, part menurut gue over. sih Terus ini yaitu karena tipikalnya slow burn. Hantu. Aku ketiduran 2 kali. 2 kali. Aku lupa part mana, tapi intinya 2 kali. Pokoknya abis di awal yang dari rumah Ruby kalau nggak salah ya. Sama, nah itu aku lupa yang mana. Pokoknya aku Udah menuju akhir. nggak Apa belum, masih di tengah-tengah? tengah-tengah. Oke. Nah, tidurnya pun kayak gini. Di dalam hari itu kayak ini kalau aku tidur nggak apa kali ya gitu. Nanti aku bangun lagi nanti deh kalau udah ada sesuatu yang bisik gitu. Saking sobernya kan. sama Berarti aku tidur juga ketiduran juga gara-gara ya itu sebenarnya kan trikinya kalau penulisan nggak pakai formula kan agak kendor di bagian apa tuh kayak gitu. Pas gue melek anjing masih di situ. Soalnya biasanya ketika dia lagi intens ke sesuatu, pindah adegannya tuh ketika ada scoring. Transisinya dari musik Iya ini dari ya. scoring ini kan. Makanya kayaknya gue aman di tidur nih sini. Ternyata Gitu. Berapa Nanti kali pas gue 3 kali kayaknya tadi ketiduran tuh. 2 sih deh. Tapi kalau aku enggak sih, aku malah penasaran. Penasaran ya? Iya. Aku cukup bisa tahan lah sama tipe-tipe film yang kayak gitu, slow burn. Iya sebenarnya cuman agak longgar aja. Iya. Ketika terlalu longgar kan kita Klaim yang di trailer, yang film terhoror ya tahun itu kan ini. jualan itu mah Iya. jualan. Nah, berarti menurut Mbak Bella sama Bang Bani apakah iya? Iya. Karena- Mungkin di beberapa negara mungkin iya, mungkin ya. Cuman karena kita Indonesia yang biasa
Apalagi sekarang udah mainannya gor-gor kan. Iya. Gue nggak terlalu setuju kalau ini jadi yang terhoror karena nggak horor banget. Iya, aku kira juga mau ada yang gore yang gimana banget gitu kan, yang bener-bener sadis banget. Tapi ternyata nggak ada. Adegan gore-nya cuma Iya gitu makanya kan doang. gue pikir kayak aku mikir gitu nanti di ini nggak ya di sensor nggak ya karena kan orang-orang bilangnya disturbing kayak gitu kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi ya gore-nya. Cuma ceritanya fresh Iya. gitu kan sama treatmentnya juga oke gitu kan jadinya ya nggak jelek gitu. Iya. Tapi juga nggak rugi amat kita ya. tapi juga nggak bagus banget kayak yang dikata orang kayak nggak ada ininya gitu nggak ada bisnya gitu. Lumayan banyak sih. Apalagi yang paling ngeselin tuh sebenarnya entitasnya bener-bener nggak dikasih tahu sama sekali, cuman Ada apa gitu? hell satan doang. Jadi emang kayak ya mereka tuh bikin rules tapi kagak Jelasin. dijelasin. Iya, iya. Terus ya tadi yang bener lu bilang simbol-simbol itu akhirnya nggak ada gunanya ke Iya. belakang kan. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Gue pikir bakal nanti ternyata dijelasin kayak yang apa yang harta karun tuh. Aduh, Apa tuh? aku lupa aku judulnya. Si setannya kan ada puisi dari siapa gitu. Buku ini. Buku yang di klip-klip itu juga ada tuh. Nine Circles of Hell apa ya kalau nggak salah. Nah itu juga nggak dikasih penjelasan korelasinya Iya, cuma sama dikasih si lihat doang. setannya. Oh mungkin ada part 2. Aku bahkan sampai baca ini macam-macam lubang neraka Kristen. Iya. Terus yang intinya juga tuh dia dapat titik koordinatnya juga nggak jelas loh itu. Iya. Cuman dapetnya segitiga berdasarkan apa? Kalau lu korelasinya ke peta, ya petanya kayak disandingin gitu, misalkan kayak di film-film detektif kan atau film-film yang penelusuran. Ya detektif lah biasanya kan ini ada pola, di polanya tuh mengikuti Ini ini. berdasarkan ulang tahun. Enggak pola yang dia di kemarin. titik ini di titik X. Heeh. Di posisinya tuh ada di rumah ini. Berdasarkan apa gitu? Ini kan kalau lu emang di Tadi. negara itu mungkin lu tahu ya kita di Sini nggak relate kan? negara Ini itu tadi apa, kan. anjir, gitu. Ini ya apa feelingnya kuat. Mungkin ada yang bisa jelasin malah. Oh iya, siapa tahu ada yang Oh, lebih iya. mendalami kan. Ada teori-teori ya dari netizen. Oh, boleh. Nah oke, gitu tadi sedulur review film Long Legs versi kita. Kita ini kali ya, rating aja kali ya biar lebih valid gitu. Kalau dari angka, Mbak Bella berapa nih? Dari 10, 1 sampai 10. Aku 7,5/10 lah. 7,5. Kalau Mbak Bani 7 lah gue. 7. Kalau Nala? Aku karena aku merinding dapet, terus aftertaste-nya itu kayak orang linglung, jadi aku pengen kasih 7,8. Oke. 7,8. Kalau kalian berapa nih Kalian berapa? skornya? Komen. Oke, terima kasih Mbak Bella dan Bang Bani sudah Siap. ngobrol bersama mereview film Long Legs. Makasih nih ya diajakin nonton nih. Iya. Walaupun malam-malam. Kayaknya besok di review selanjutnya bisa rame-rame kali ya. Ajak lagi ya. Kayak 20 orang lah minimal udah seru. Boleh nanti sekalian ini ada Iya. tumpengnya juga gitu. Oke, begitu aja sedulur. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa selalu update sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box, dan jangan lupa join ke grup Telegramnya. Biar bisa nonton bareng kayak kita. Iya, bisa nonton bareng kayak kita dan Betul. review dan ngobrol-ngobrol. Nih, Iya. Mbak Bella sama Bang Bani udah join grup. Lah justru kan diajakin karena ini gue udah dari tahun lalu kapan gitu. Tahun lalu nih. Oke, jangan lupa nanti bisa scan barcode-nya di akhir video. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.